Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kamilin dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Sosiologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ariswadi MPD. Simak penjelasannya ya. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian sosialisasi. Salah satu pengertian sosialisasi yang dibuat oleh pakar bernama Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan atau partisipasi dalam institusi sosial. Pada dasarnya, terdapat 3 aktivitas utama dalam sosialisasi, yaitu belajar, penyesuaian diri, dan pengalaman mental. Belajar pada dasarnya tidak hanya dilakukan terbatas pada aktivitas yang berada di sekolah, tetapi juga proses belajar yang dilakukan di luar sekolah. Manusia harus belajar dari keluarga, masyarakat, lingkungan sekitarnya, dan kehidupannya. Penyesuaian diri sering disebut juga dengan istilah adaptasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengalaman mental. Pengalaman mental individu juga akan menjadi hal penting dalam pemilihan sikap atau perilaku setiap individu. Pengalaman mental kadang sulit untuk dilukiskan, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap sosialisasi. Pembahasan yang kedua mengenai tujuan sosialisasi. Sosialisasi antara individu bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi merupakan proses panjang dari interaksi sosial yang terus-menerus, tempat individu memperoleh identitas diri secara fisik, mental, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan untuk bertahan di masyarakat. Hal ini merupakan mata rantai esensial antara individu dan masyarakat. Yang kedua, sosialisasi memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi sisi kemanusiaan serta belajar cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, sosialisasi merupakan kebutuhan individu untuk bertahan dan berkembang. Yang keempat, sosialisasi juga penting untuk bertahan dalam stabilitas masyarakat. Dan yang terakhir, sosialisasi memungkinkan masyarakat untuk meniru diri sendiri dengan menilai kebudayaannya sendiri dari satu generasi ke generasi yang akan datang. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis sosialisasi. Di bawah ini terdapat beberapa jenis sosialisasi dalam berbagai sisi. Antara lain yang pertama, sosialisasi berdasarkan kebutuhan. Dalam sosialisasi berdasarkan kebutuhan ini diklasifikasikan lagi menjadi 2, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Dalam sosialisasi primer menunjuk pada seorang anak yang mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar mereka mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi primer merupakan kebutuhan sosial primer bagi anak, karena apabila tidak memenuhi kebutuhan sosial primer tersebut, maka sang anak dapat mengalami kelumpuhan partisipasi dalam kehidupan sosial. Jenis sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai. Dalam sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai ini terbentuk lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sosialisasi represif, yaitu sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. Dan yang kedua, sosialisasi partisipatif, yaitu sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik. Jenis sosialisasi yang ketiga yaitu berdasarkan keberadaan perencanaan.
Dalam sosialisasi ini dilakukan atas dasar rencana yang sistematis dan berkelanjutan. Sosialisasi jenis ini dapat ditemukan dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan. Dalam sosialisasi berdasarkan perencanaan, semua tujuan pembelajaran, materi, proses, dan penilaian telah dikonstruksikan secara matang sehingga semua terukur dan dapat dievaluasi dan dimonitor. Pembahasan yang keempat, yaitu tahapan persiapan. Menurut seorang sosiolog bernama George Herbert Mead, bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Dalam tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya. Tahapan yang kedua yaitu tahap meniru. Dalam tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan seperti orang dewasa. Tahap yang ketiga yaitu tahap siap bertindak. Dalam tahap ini lawan interaksi semakin banyak dan semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar rumah keluarganya secara bertahap juga mulai ia pahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap penerima norma kolektif. Dalam tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Pembahasan yang kelima, yaitu agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah orang, kelompok, atau lembaga yang mengajari orang lain tentang hal-hal yang harus diketahui agar menjadi bagian dalam struktur masyarakat. Agen sosialisasi yang ada di masyarakat sebagai berikut. 1. Keluarga. Bagaimana sosialisasi dilakukan? Bisa kita ambil contoh seorang bayi menemukan ibunya sebagai orang yang pertama kali memeluknya. Dari tindakan itu bisa kita ambil pelajaran tentang aspek afeksi emosional dari kehidupan. Pelajaran berikutnya seperti nilai, norma, sikap, dan harapan diterima dari keluarga seiring berjalannya waktu yang berkaitan dengan pertambahan usia. Selanjutnya yang kedua yaitu sekolah. Sekolah dalam arti di dalamnya mencakup mulai dari kelompok bermain hingga ke perguruan tinggi merupakan salah satu agen sosialisasi yang penting dalam kehidupan manusia. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga. Seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial dari ruang sekolah, pada suatu titik dari intensitas tersebut tidak jarang sang anak sangat percaya kepada gurunya dibandingkan dengan kedua orang tuanya, terutama pada anak usia kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Yang ketiga yaitu teman sebaya. Teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dengan siapa yang seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Dalam kehidupan seseorang, kelompok yang pertama kali sebagai kelompok rujukannya adalah keluarga. Keluarga seperti disebut di atas memberikan ciri-ciri dasar kepribadian seseorang. Seiring dengan berjalannya waktu, faktor sekolah, khususnya guru, menjadi kelompok rujukan berikutnya bagi peserta didik. Yang keempat yaitu media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi yang semakin menguat peranannya. Media massa
baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet semakin memegang peranan penting dalam memengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera. Yang kelima yaitu agama. Agama tidak hanya berpengaruh pada aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya atau aspek religius dari kehidupan, tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam yaitu lingkungan tempat tinggal. Dalam masyarakat Indonesia yang dikenal paling sedikit ada dua lingkungan tempat tinggal, yaitu kompleks perumahan dan perkampungan. Kompleks perumahan dipandang sebagai suatu lingkungan tempat tinggal yang tertata dengan rapi dan terencana dibandingkan dengan perkampungan yang dilihat sebagai lingkungan tempat tinggal yang berkembang secara alamiah dan relatif lebih homogen secara sosial dan budaya dari penghuninya. Bagi orang tua yang ingin menumbuh kembangkan pada suatu lingkungan tempat tinggal, biasanya mereka akan mempertimbangkan plus minus antara memilih perkampungan atau kompleks perumahan. Para orang tua akan mempertimbangkan bagaimana lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir yaitu agen sosialisasi tempat kerja. Di sini tempat kerja merupakan salah satu agen sosialisasi yang memengaruhi kita. Tempat kerja adalah tahapan lanjut dari perkembangan kehidupan kita yang berawal dari keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, agama, dan lingkungan tempat tinggal, kemudian tempat kerja. Ketika di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi kita melakukan kegiatan atau program magang merupakan suatu bentuk sosialisasi antisipatoris, belajar memainkan suatu peranan sebelum memegangnya. Pembahasan yang keenam yaitu pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri sering disebut juga dengan istilah adaptasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, adaptasi sangat penting dilakukan agar dalam proses sosialisasi tidak menimbulkan konflik atau pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Snyder menjelaskan penyesuaian diri sebagai suatu proses yang mencakup respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keseimbangan antara tuntutan diri dari dalam dan tuntutan dari luar atau lingkungan tempat individu berada. Pembahasan yang ketujuh yaitu aspek-aspek penyesuaian diri. Snyder mengemukakan aspek-aspek penyesuaian diri terdiri dari 6. Yang pertama, kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Di sini, individu mengontrol emosinya dalam menghadapi suatu masalah dengan cerdas dan dapat menentukan berbagai alternatif penyelesaian masalahnya. Yang kedua, mekanisme pertahanan diri yang minimal. Di sini, menekankan pada penyelesaian masalah dengan melalui serangkaian mekanisme pertahanan diri dan tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Yang ketiga, frustasi personal yang minimal. Di sini, meminimalkan frustasi dapat memunculkan perasaan tidak berdaya dan mengakibatkan individu mengalami kesulitan dalam kemampuan berpikir. Yang keempat, pertimbangan rasional dan kemampuan mengarahkan diri. Menekankan pada individu yang berpikir dan mempertimbangkan masalah serta mengorganisasi pikiran, tingkah laku, dan perasaan untuk jalan keluar.
Yang kelima, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman masa lalu. Pengalaman dirinya maupun pengalaman orang lain dapat menjadi proses belajar individu dengan melakukan analisis faktor-faktor yang dapat membantu dan mengganggu penyesuaiannya. Dan yang terakhir yaitu sikap realistis dan objektif. Sikap realistis dan objektif dapat dari pikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi, masalah, dan keterbatasan individu sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Pembahasan yang ke-8 yaitu penyesuaian diri di sekolah. Penyesuaian diri siswa di sekolah meliputi 3 hal. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap teman sebaya. Kemampuan berhubungan dengan teman sebaya akan mampu membentuk pola komunikasi yang baik dengan teman sebaya dalam rangka menyerap informasi dan pengetahuan sebanyak mungkin. Semakin baik penyesuaian diri siswa terhadap teman sebayanya, maka akan menumbuhkan motivasi yang bagus antara siswa. Penyesuaian yang kedua yaitu penyesuaian diri dalam belajar. Dalam hal ini, siswa mampu mengembangkan penyesuaian dirinya dalam belajar seperti menjaga ketenangan kelas, mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian siswa mampu menyesuaikan diri terhadap mata pelajaran yang ada, yaitu bagaimana siswa mampu menyukai dan mengembangkan potensinya dalam berbagai bidang mata pelajaran serta kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan guru yang ada di sekolahnya. Terakhir, penyesuaian diri dengan aturan sekolah. Aturan dalam sebuah sekolah menjadi salah satu media dalam pembentukan karakter siswa. Sekolah sebagai suatu lembaga organisasi sekaligus lembaga pendidikan tentu memiliki aturan baik yang terbentuk secara alami maupun yang disepakati dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sekian penjelasan materi mengenai sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata atau pengucapannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.